Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatul awwala tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru, muallim, muallimah, badan kenajaran masjid beserta seluruh jajaran kepengurusan. Kemudian salam hormat juga kita sampaikan kepada Datuk Pengulu, seluruh yang hadir dari aparatur pemerintahan desa, kemudian aparatur dari ada polisi, mendorong rondo-rondo aja mainannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, baik dari dusun damai maupun dusun nggak damai. Iya, dusun Mutiara kan nggak dusun damai. Kita semua yang hadir mudah-mudahan dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita cakap-cakap tentang Isra Mi'raj. Berbicara tentang Isra Mi'raj, Bapak Ibu, yang Isra Mi'raj ini nggak usah jauh-jauh cakap kita, apalagi udah mendekat pada bulan Ramadan, kita kait-kaitkan aja dikit. Ramadan pasti datang, betul? Pasti datang, tiap tahun Ramadan pasti datang. Cuman tidak ada yang bisa menjamin di antara kita Ramadan ini kita bisa Ramadan enggak? Tahun semalam mungkin masih sama bareng sama keluarga, sama nenek, sama kakek, sama orang tua, sama warga kompleks, sama tetangga melaksanakan ibadah tarawih di masjid desa masing-masing. Tahun ini mungkin tidak. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ajal tak ada yang tahu. Entah ibu duluan, aku belakangan, oke? Atau kita balik, aku terakhir, ibu yang duluan. Hah? Sami mawon. Wis. Perkara ajal juga nggak nengok usia, Bu. Ada yang belum lahir ninggal. Ada yang udah tua nggak mampus-mampus. Ada. Ibu kok nengok ke sana? La ilaha illallah. Kan ngajak berantem namanya. Aku bilang tua nengok ke sana pulu. Tak juga ditengok dari abjad nama. Kematian itu tak ditengok dari abjad nama. Kalau ditengok dari abjad nama, pertama ninggal huruf A. Yang enak Ustadz Zulkarnain, huruf Z. Orang dah ninggal semua, dia sendirian. Nggak nengok dari nama. Ya Bu. Cuman ada 3 hal yang dirahasiakan Allah tentang kematian. Ini perlu kita catat baik-baik. Ada 3 hal yang dirahasiakan Allah tentang kematian. Pertama, Allah merahasiakan yang namanya al-makan, tempat. Di mana tempat kita mati tak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, az-zaman, waktu. Kapan waktunya tak ada yang tahu. Dan yang ketiga, asbab, sebab kematian pun tak ada yang tahu. Cuman 3 ini walaupun tidak dikasih tahu Allah, dirahasiakan, kisi-kisinya udah ada. Apa kisi-kisinya? Kata Nabi, apa yang dia lakukan sehari-hari, apa yang dia pandang, apa yang dia dengar, kemana kakinya melangkah, apa yang dipegang tangannya, apa yang dia lakukan sehari-hari, itulah yang mendekatkan dan mendominasi atas kematian dia.
Contoh, ada mama sukanya gosip. Contoh, nunggu laki pulang dari kebun, nunggunya kan seharusnya nunggu di rumah. Dia enggak, nunggu di rumah kawan. Ya, sambil cakap-cakap, 5 orang orang tuh rumahnya agak pakai panggung gitu bu, pakai panggung. Kan ada tangganya, itu berjejer tuh 5 tangga, orang tuh 5 itu. 5 kayak gini lah tangga 5. Sambil nyari kutu, ambil cakap-cakap. Yang dicakapkan apa? Dari jam 5, dari jam 4 sampai jam 6, jam 4 sampai jam 5 itu membahas suami. Hati-hati istri yang suka buka aib suami. Apa kata yang satu? Oh kak, apa neng? Laki kakak mana kak? Ya lakiku ya gitulah. Cemana kak gitunya? Ya aku sebenarnya nyesel ti. Nyesel gimana? Ya, kemarin aku entahlah gimana aku. 20 tahun aku udah nikah ti. Baru ini ketahuan. Apanya ketahuan? Badannya itu putih ti. Ya bagus lah. Cuman nih depan sama belakang putihnya beda ti. Kok bisa beda kak? Panu. La ilaha illallah. Kalau kau cemana? Piah, si Piah ditanyanya. Belum apa-apa ketawa kau. Laki kau cemana Piah? Panu juga? Enggak kak, kurap. Kalau kakak kak, nggak usah laki kamu, kakak bahas lagi kakak cemana? Panu kan? Enggak lah, mana level suamiku bagi panuan. Kurap? Enggak. Terus kudis. La ilaha illallah. Keburukan kejelekan suami dibuka dari jam 4 ke jam 5, jam 5 ke jam 6. Siapa yang pulang jadi bahan? Pulang satu. Tahu kau ti? Itu ya, bos. Tapi nggak usah kasih tahu siapa-siapa. Maksudnya kak kita aja ini. Wis kak, ceritalah cerita. Nggak usah kayak gitu. Kau nanti dengarnya cemana? Kenapa kak? Lakinya. Kenapa lakinya? Sakit, bawa ke rumah sakit, rupanya corona. Tapi udah nggak ada lagi corona kak, Nah cemana mau dibuat? Ini dibahas pak. Hati-hati no. Istri yang membuka aib suami sejengkal pun tidak Allah angkat amal ibadah istri dari atas kepalanya menghadap Allah. Ini nanti perjalanan Isra Mi'raj yang paling gawat lagi, istri juga yang kena bu. Makanya nggak mau dengar pura-pura peka aja nggak apa-apa. Nah, kita cakap Mi'rajnya. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku gini lah kau udah cakap, Pak. Pak Ji, aku udah cakap kayak gini keringatan aja. Tapi untung aku bawa sorban. Sorban ini kegunaannya 3, Bu. Pertama, ngilap-ngilap keringat, kalau tisu emang nggak ada disiapkan panitia. Ini emang yang pertamanya. Yang kedua, biar agak nambah wibawa dikit, biar agak ganteng. Karena kalau aku buka ini nampaknya kayak kutilang darah pantai. Tahu kutilang darah pantai? Kurus tinggi langsing darah pantat tepos. Yang ketiga, kegunaan sorban ini bungkus kue kalau banyak lebih. Cuman seumur-umur aku ceramah keliling-keliling nggak pernah pula aku buat. Itu cuman pengertian panitia, Bu. Karena biasanya kalau aku bawa mobil ditanya, Ustadz mobilnya mana? Ustadz keretanya mana? Kalau hari ini kan dijemput pakai mobil panitia. Ya udah sampai aku ke mobil, sampai aku kereta, udah ada memang bontot. Udah, ya aku cuma ngasih tahu kan, nggak ada maksud apa-apa. Ini kan kebiasaan. Pergi aku ke Solo, ke Padang, bawakan orang tua, aku salah sedempuan. Jauh memang. Pergi aku ke Langkat, ceramah, dibawakan orang tua. Kue dangai khas Melayu. Pergi ke Tanjung Balai bawa kerang. Cuman malamnya aku nggak tahu Pak apa yang aku bawa pulang. La ilaha illallah. Udah nggak usah, nggak ada maksud apa-apa loh. Cair-cair kata orang tuh. Enggak. Bu. Kan tisu, kopi nggak naik. Oh di sini sekitaran komplek masjid ini cuma nggak ada rumah orang ya? Oh pantas. Yalah kalau ke rumah orang kan 2 kilo lagi ke depannya kan.
Ya lah nggak usah lah, sempat dingin pula anti kopinya. Nggak ada pahamnya. Bu, Isra Mi'raj. Dalam bahasa Isra artinya berjalan waktu malam. Ini menurut bahasa. Menurut bahasa Isra artinya berjalan waktu malam. Berarti kalau ada anak remaja masjid jalan-jalan waktu malam, dia sedang Isra. Ada emak-emak berantem sama lakinya, kena usir, bawa bontot, bawa buntilan keluar dari rumah pas jalan-jalan waktu malam, itu emak-emak sedang Isra. Ditanya tetangga, mana kak? Isra. Itu menurut bahasa, Pak. Sedangkan Mi'raj artinya naik. Naik artinya dari bawah ke atas. Berarti kalau ada tukang teratak masang tenda, dari bawah naik ke atas, dia sedang Mi'raj. Ada pengurus BKM genteng masjid lah mau direhab, mau dibagusin, bocor kena tampias. Naik BKM, naik ke atas pakai tangga dari bawah ke atas. Menurut bahasa dia sedang Mi'raj. Ya, gampang, Pak. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut Al-Quran, Isra adalah perjalanan dunia dari Mekah ke Palestina, dilakukan oleh seorang nabi yang paling agung. Sedangkan Mi'raj dari langit dunia menuju langit terus sampai berlabuh ke Sidratil Muntaha. Perjalanan itu sangat dahsyat, jauh perjalanan yang ditempuh, waktunya singkat sesingkat-singkatnya. Dijelaskan Allah dalam Quran surah Bani Israel juz 15 ayat 1. Kita buka sedikit Isra-nya, Bu. Nggak usah lama-lama lah, karena cuacanya agak-agak dingin ya kan, Bu. Nggak usah lama-lama, kita pas-paskan aja lah, jam-jam 2 pulang kita semua udah. Tahan. Serius ini, tahan. Aku pula yang nggak tahan. Kok ada kopi tadi, tahan sedikit. Ini nggak ada, cuma mau tahan. Ngantuk lah. Di mobil dah tidur ece-ece awak. Antara tidur dan tidak. Bo. Isra dari Mekah ke Palestina. Sedikit aja bahas Isra Mi'raj. Isra dari Mekah ke Palestina, jarak tempuh 500 km. Kemudian naik Mi'raj dari Palestina naik ke langit pertama. Ini jarak tempuh 500 tahun perjalanan. Langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Langit ketiga 500 tahun perjalanan. Sampai langit ketujuh 500 tahun perjalanan. 7 tingkat langit dikali 500 tahun perjalanan, 3.500 tahun perjalanan. Kemudian Jibril membawa Nabi Muhammad jalan-jalan ke surga, nengok keadaan neraka. Bahkan banyak lagi yang ditunjukkan oleh Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami tunjukkan dan kami berkahi sekelilingnya. Kami keberkahi sekeliling perjalanan Muhammad untuk kami tunjukkan apa saja menjadi bukti kekuasaan kami, kata Allah. Perjalanan yang dahsyat, banyak yang ditengok. Kenapa terjadi perjalanan? Untuk menghibur Nabi Muhammad. Yang namanya jalan-jalan, banyak yang ditengok. Setiap jalan-jalan pasti ada yang dibawa pulang. Namanya jalan-jalan. Enggak, bercanda. Ibu suka kali mancing-mancing. Rasulullah ketika melaksanakan perjalanan itu ditemani oleh malaikat Jibril dan Mikail, dan pada saat itu perjalanannya banyak yang ditengok, Pak. Yang pertama, Rasul selesai naik langit ketujuh, Pak. Rasul dibawa oleh malaikat Jibril singgah ke dalam surga. Habis singgah dalam surga, nengok keadaan neraka. Loh, Rasul masuk neraka, Ustaz? Enggak. Nengok keadaan. Namanya jalan-jalan, nengok, enggak perlu masuk. Namanya nengok, Pak. Apa yang ditengok Rasulullah dalam neraka? Banyak.
Ini yang paling menyedihkan sebenarnya. Rasul nengok, Pak, ada perempuan yang rambutnya digantung di atas tanpa busana, itu neraka di bawah. Kemudian malaikat mencambuki sekujur tubuhnya. Kupingnya ditusuk dari sebelah kanan tembus sebelah kiri. Lidahnya ditarik keluar, bara api dimasukkan ke dalam mulut, tembus sampai ke dubur. Berlinang air mata. Rasulullah bertanya sama Jibril, Jibril, ya Rasul, what happened to naon? Ini bahasa Jawa. Ada apa ini Jibril? Kenapa dia disiksa sedemikian rupa? Apa kesalahan yang dia lakukan? Apa yang dia perbuat Jibril sehingga sebegitu dahsyat siksaan untuk dia? Kata Jibril jawab gini, Jibril jawab. Jibril jawab. Jibril jawab. Ya Rasulullah, kenapa rambutnya ditarik ke atas ya Rasul? Karena dulu dia hidup di dunia selalu membukakan rambut di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Rupanya gara-gara membukakan rambut, rambut. Perempuan yang tidak pakai jilbab, perempuan yang bukakan rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan muhrim, kelak hukumannya dikasih Allah, digantung dengan rambutnya di atas. Kenapa dicambuki sekujur tubuhnya ya Jibril? Karena sekujur tubuhnya itu ya Rasulullah, dia pampangkan di hadapan orang lain, nampakkannya sekujur tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Dia berpakaian bak seperti telanjang. Apalagi sekarang ada handphone, mak-mak nggak malu, nenek-nenek nggak malu main TikTok. Aku nengok nenek-nenek main TikTok, aku pula yang mual. Bayangkan impulan nenek begitu dia dapat kamera, ampun bang jago, la ilaha illallah. Nenek sekarang udah macam anak-anak milenial, celana udah nggak tanggung, sempit, kurang-kurang sempit, baju kaos macam anak gadis. Dari belakang awak mau ngepek naik kereta, tengok la ilaha illallah, nek. Bunyi begitu dia naik kereta bunyi kelpak, oh pikir kenal pot, rupanya kulit tabrakan. La ilaha illallah. Nggak usah lah yang udah tua, nenek-nenek kakek udah mohon maaf, ya nggak usah lagi sibuk kali gaya-gayaan. Pikirkan ibadah aja udah. Ngapain lagi nunggu orang di pinggir jalan, kan nggak ada kerjaan namanya itu. Bu, hati-hati aurat sekujur tubuh, rambut sehelai mahkota bagi perempuan. Untuk anak-anak gadis hati-hati, pakaianmu kau jaga, rambutmu kau jaga. Jangan biarkan laki-laki yang bukan muhrim melihat rambutmu. Biarkan suamimu nanti memandanginya. Aku panjang rambutku. Nggak usah kalian ikuti. Aku laki-laki nggak ada masalah. Sunnah Rasul sampai ke bahu. Habis ini udah sampai kemari kan. Ya kan bagus kayak gitu kan ya kan Bu. Nih yang ditengok Rasulullah. Rasul nengok keadaan di neraka itu, kemudian Rasul juga bertanya sama Jibril, kenapa lidahnya ditarik, bara api dimasukkan ke dalam mulutnya? Jibril jawab, ya Rasul, itu adalah umpama tamsilan perempuan yang hidup di dunia, mulutnya selalu membukakan aib orang lain. Kalau bahasa kerennya bilang muncungnya lancip. Cerita di sini ceritanya ubi keluar komplek udah jadi kolak. Oh kak, apa? Kemarin wirid penutupan kakak datang. Malas aku. Kenapa gitu kali kak? Jijik kali aku nengok ketua wiridnya itu ya.
Kenapa kak? Masa penutupan wirid dimalukannya, aku dimalukannya. Malukan cemana kak? Kau nggak ngerti, parah. Akhir kali ku rasakan biar kau tahu. Emang apa rupanya dibilangnya kak? Biar kau tahu. Dibilangnya pula, ibu-ibu mohon maaf ini kan penutupan. Tolong yang punya utang dilunasi. Disebutnya namaku, Maryam 3 bulan. Ku bilang nggak ada kak. Nggak ada kak. Parah kali kau nggak kau bawa. Dimalukannya. Hati-hati. Cakap, jaga baik-baik. Apalagi bulan puasa, banyak orang yang puasanya cuman merasakan capek, cuman merasakan dahaga, cuman merasakan lapar, tapi tidak bernilai pahala. Kenapa? Karena mulut tak bisa dijaga. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu disebabkan masuk neraka ada 2. Pertama, tidak bisa menjaga aurat. Yang kedua, tak dapat menjaga lisan. Pantang nampaknya wah ibu, pantang nampak masuk jadi cakapan. Ada laki-laki kan dengan tangan sama perempuan, orang itu suami istri baru nikah. Kemudian kan dengan tangan perempuan ini pendek, pesek, jelek, tonggek, hitam pula. Kan dengan tangan sama laki-laki yang badannya tinggi semampai, hidungnya mancung, matanya bulat, alisnya tebal, wajahnya putih, macam-macam aku lah dikit ya kan. Kan dengan tangan orang yang laki bini awak pula yang ribut di sini sama laki. Oh bang, nggak bang tengok itu bang. Kenapa nyari musibah tenang? Kenapa nyari musibah? Abang macam nggak ada lagi cewek perempuan di kampung kita nih. Itulah didapatkan. Entah nak mana itu. Orang yang nikah awak pula yang komplain. Itu kebiasaan. Bu, itu dijaga baik-baik. Puasa ada dekat, jangan sempat puasa Ramadan kita tak ada nilai apa-apa. Apalagi Jibril setelah itu, ya Rasulullah, kenapa kupingnya dimasukkan besi yang panas dari kanan tembus ke kirinya? Karena dia suka mengadu domba. Loh kok bisa? Lain didengarnya, lain disampaikannya. Bahkan ada orang yang suka nguping percakapan orang lain, kemudian disampaikannya melalui mulutnya, makanya lidahnya ditarik, dimasukkan bara api yang panas biar siksaan itu dia rasakan. Ini salah satu yang ditunjukkan Allah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Kenapa ditunjukkan Allah? Pertama, min ayatina, dari kekuasaan Allah ditunjukkan. Untuk apa? Tamsilan, contoh dibawa Nabi Muhammad sampai pulang ke tanah haram. Itu yang paling gawat tuh Pak. Selesai perjalanan, Jibril sama Nabi Muhammad dialog. Apa kata Jibril sama Nabi Muhammad? Mat, apa Bril? Rasa aku sampai sini aja lah Mat. Loh kok gitu Bril? Tak sanggup lagi aku nembus perjalanan sampai ke atas. Karena yang sanggup perjalanan sendirian Nabi Muhammad Pak. Sampai ke alam-alam terus, ke antariksa, menembus antariksa lainnya, sampai ke mustawa, ke rafrafil akhdar, sampai berlabuh sidratil muntaha. Perjalanan itu cuma Rasulullah sendirian. Sampai udah dibawa jalan-jalan, Jibril sama Nabi berpisah. Itu Jibril bilang, aku nggak sanggup lagi man. Kok nggak sanggup? Ya cemana mau dibuat? Kok gitu kali kok Jibril, parah kali. Ya parah cemana? Ya pergi sama, pulang sama lah. Main tinggal aja. Nanti siapa yang ngawan aku nanti pulang? Slow, aman itu aman. Berangkatlah. Kenapa kau nggak sanggup Jibril? Padahal kau diciptakan Allah dari cahaya. Masa cahaya tak bisa menembus cahaya Jibril? Itu kata Nabi Muhammad. Jibril bilang, ya Rasul, memang benar. Aku Allah ciptakan dari cahaya, tapi cahayaku ini tidak dapat menembus cahaya yang dikasih Allah di sana. Kenapa engkau bisa ya Muhammad? Karena engkau bukan diciptakan dari cahaya biasa, melainkan
diciptakan dari cahayanya Allah. Makanya bisa dekat kepada Allah. Umpama matahari, Bapak, yang bisa dekat dengan matahari cuma sinar matahari. Selain sinar matahari gak ada yang dekat. Bulan, bintang mau dekat nggak sanggup. Planet, segala macam planet mau dekat sama matahari nggak mampan, hangus terbakar. Yang dekat dengan matahari cuma sinaran matahari. Begitupun Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa langsung dekat dengan mendatangi Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, kecuali sinaran Allah Subhanahu wa taala, cahayanya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita singkat, kita potong perjalanan. Perjalanan Rasul dilanjutkan singgah ke Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, kemudian berlabuh di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha Rasul duduk antara dua sujud. Ketika Rasul duduk antara dua sujud, Rasulullah mengucapkan salam penghormatan kepada Allah. Apa yang Rasul bilang? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah menjawab salam Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Menjadi rukun dalam sholat. Tak dibaca batal sholat. Apalagi memang nggak sholat, emang parah kali. Rasul sudah dapat perintah sholat, Rasul pulang lagi dengan jalan yang sama, dengan banyak pemandangan-pemandangan yang sama. Ketika turun sampai ke langit ke-7 jumpa sama Nabi Ibrahim, turun sampai ke langit ke-6 jumpa sama Nabi Musa. Dialog pun terjadi. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, apa yang dikasih Allah? Perintah sholat. Berapa? 50 waktu. Kebanyakan. Naik lagi minta kurangi. Kurang 5 jadi 45. Naik lagi kurang jadi 5. Kurang setiap naik kurang 5. Sampai total berjumlah perintah sholat 5 waktu. Pada saat itu dari langit ada kedengaran suara, ya Muhammad, apabila umatmu melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, maka ganjaran dikasih Allah pahalanya sama dengan melaksanakan 50 waktu. Berarti cerita malam ini nggak jauh-jauh dari sholat, Pak. Peristiwa Isra Mi'raj adalah asbab perjalanan agar mendapat perintah sholat. Pak, perintah haji datang, Allah kasih perintah melalui firman. Zakat, umroh dikasih Allah melalui ayat Al-Quran. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dikasih melalui firman Allah. Tapi kalau sholat nggak harus firman dulu. Saking kan penting dan mulianya perintah sholat, dijemput dulu perintah sholat baru diturunkan ayat Al-Qurannya, Pak. Menunjukkan pentingnya sholat. Isra Mi'raj pun diawali minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Menunjukkan pentingnya masjid. Untuk apa masjid? Untuk sholat. Cuman kadang penyakit awak di kampung udah mau meninggal baru masuk ke masjid. Udah jadi mayat, dia pula depan imam. Bininya bilang, Pak, apa? Lakiku kemarin pesan apa? Kata lakiku, kalau meninggal aku sholatkan di masjid. Kalau aku BKM-nya aku pijak-pijak aja aja waktu itu. Selama hidup nggak pernah ke masjid. Dan meninggal baru ke masjid. Ibu pun suruh laki ke masjid. Cuman kadang mama ini kalau nyuruh laki ke masjid, memang niatnya bagus, caranya yang salah. Bang, dazan. Iya. Apalagi bangunlah. Memang parah kali sholat ke masjid belum payah. Udah bawa tanah, udah mau mati pun. Ribut, Pak.
Maksud kau apa? Dia bilang buat tanah. Ya tengok abang Wak Leman di sebelah rumah. Ya nikah aja kau sama si Leman sana katanya pula. Kalau mau nyuruh suami pujuk dan baik-baik, ibu kan bisa jago mujuk. Nabi Adam makan buah khuldi kan gara-gara perempuan yang juga mujuk. Pujuk lagi bang. Apa? Aku kalau ingat masa-masa lalu. Kenapa? Dulu waktu azan berkumandang, abang cepat di kamar mandi wudhu. Sarung apa ngambil, baju koko diambil, kupiah diambil, pergi ke masjid. Ya Allah, senang kalau aku nengok itu. Rindu aku kayak gitu kan bang. Sekarang apa kayak gitu bang? Maksud kau apa kan? Aku pengen nengok gitu lagi bang. Kok kenapa? Buang tabiat? Enggak loh bang, abang mau pakai pakaian apa udah aku gosokan. Semua udah aku siapin. Sarung lengkap bang, segala macam merek ada bang. Cap mangga, bacang kuini ada. Apalagi bang, gajah duduk, nungging, telentang, telungkup ada. Semua lengkap bang. Gak mau juga Ustaz, gak mempan. Sambil ngayun-ngayun anak nyanyi bu. Ibu kan suka kayak gitu kan. Mama ini bisa mengerjakan satu waktu 2 sampai 3 pekerjaan. Bisa. Oh, sambil nyuci, sambil merepet pun bisa ya kan. Nyuci juga, tangan nyuci juga. Suruh kerja nggak mau lah kerja. Parah kali, sama aja kok sama ya. Aku tengok orang kadang mulut bercakap, tangan gini juga bisa. Inilah mama ini hebat pak, bisa mengerjakan pekerjaan 2 sampai 3 pekerjaan dalam satu waktu. Ambil ngayunkan anak, nyanyi, laki tidur, nyanyi lagu-lagu lama, nggak usah lagu-lagu dangdut, makin enak dia. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Pas itunya dekatkan kuping teling laki. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, menjerit aja. Apa gunanya? Walau aku yakin bangun dia bu, pindah kamar. Cari lagu lain. Ini biar bapak tuh sadar. Bila masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Insyaallah ke kamar mandi dia bu, ngambil air, nyiram muka kita. Kalau nggak mempan juga ya kan, usaha udah banyak. Ibu masak nasi zikir, ini ku kasih amalan nih. Masak nasi zikirkan dengan arah jam berlawanan. Zikirkan ya Latif. Ya Latif itu Allah yang maha lembut. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ma'rifatkan sama Allah. Ya Rabb, bagaimana lembutnya ini beras jadi nasi dimakan anak suamiku, lembutkan hati mereka untuk ibadah. Tes besok. Nggak mempan juga Ustaz. Ya udah kalau nggak mempan, tidur dia, panggil anak-anak, baca Yasin rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak nangis-nangis. Laki nanya, ngapain kau? Kau pikir aku mati? Bang, kata Ustaz tuh gitu bang. Orang yang udah nggak sholat ibarat bangkai yang berjalan. Tuh. Kalau nggak sadar juga, parah lelaki gitu tuh. Ada di sini laki yang nggak sembahyang? Nggak ada lah bu ya. Sini nggak ada ya. Sini mana ada? Kan? Sini nggak ada yang ngaku. Ntar bu minum kopi aku.
Agak manis gitu Pak. Sampai mana tadi? Kopi, nggak usah laga-laga sampai kopi Pak. Itu biar ini cece ini Pak, nggak usah boleh dipikirkan. Jangan dimasukkan ke hati lah pokok cakap gue nih Pak. Cuman pikirkan aja lah, hati-hati. Karena ini berkaitan dengan hati. Bu, kita lanjut perjalanan Isra Mi'raj. Yang tadi perjalanan dari Mekah ke Palestina 500 km. Naik langit pertama 500.000 tahun perjalanan. Kemudian sampai terus sampai berlabuh ke Sidratil Muntaha. Dapat perintah sholat balik lagi ke kota Makkah. Perjalanan yang tadi jauh sampai ke tanah Mekah, rupanya waktunya singkat Pak. Bu, tadi perjalanan yang ratusan ribu tahun, yang banyak dijumpakan Allah untuk Nabi Muhammad, yang tadi dihitung berhitung. Kau ngapa? Astagfirullahaladzim. Maksud kamu apa? Cece ini. Kan ceramah pun nggak bisa. Kenapa? Cece ini, la ilaha illallah. Beli di mana kau? Kok gini bentuknya? Beli ya? Mantap. Buat. Oh, jualan kopi ya? Wanginya enak ya? Pakai kon punya? Masya Allah. Ada bungkusnya. Wangi enak, wangi ini bisa, aku yakin wangi ini sampai ke rumahku ini. Wangi ini sampai teringat-ingat sampai ke rumah ini. Luar biasa ini. Memang Aceh luar biasa kalau kopinya Pak. Udah nggak usah melaga-laga lagi Bu. Nah, ibu-ibu nih Pak, tengok panitia juga yang repot. Ibu-ibu nih yang bilang, apalagi bungkuskan tuh Ustadz tuh, bungkuskan katanya pula. Ada aja. Nanti kena bilang pula aku yang minta-minta, enggak. Ya cuman kan mak itu kan pengertian ya Bu. Nah, Bu. Perjalanan yang jauh beratus ribu tahun jauhnya sampai ke tanah Mekah Rasulullah. Rupanya perhitungan dunia Pak tak lama. Makanya lah peristiwa ini dahsyat. Saking kan dahsyatnya Allah meletakkan dalam Al-Quran, menjelaskan ini perjalanan menggunakan kalimat subhanalladzi, kalimat subhana. Dalam tafsir subhana itu menjelaskan ta'ajub, dahsyat, ta'ajub, karena menggunakan kalimat subhana. Di mana letak dahsyatnya? Nih, perjalanan yang jauh, tapi waktunya singkat. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan kalimat lailan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kapan malam? Lailan minal masjid lailan. Kalimat lailan itu ada isim nakirah. Isim nakirah menunjukkan bahwa perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj tak sampai 1 malam penuh. Bisa jadi 2 jam, bisa jadi 3 jam, atau mungkin cuma 1 menit, bisa. Karena hari ini sudah terbukti menurut ilmu teknologi dan ilmu sains, sudah terbukti perjalanan yang jauh bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Perjalanan Nabi yang begitu jauh ratusan ribu tahun, waktunya nggak sampai 1 menit Bu. Tak sampai waktu perjalanan Nabi itu 1 menit. Kalau seandainya Bapak Ibu rumah Rasulullah itu pakai gembok rumahnya Bu. Rumah Rasul kalau seandainya pakai gembok, ketika Rasul menggembok rumahnya, berangkat OTW Sidratil Muntaha, balik lagi, ini gembok belum berhenti bergoyang. Saking kan cepatnya, padahal ratusan tahun ribu perjalanan. Kok bisa? Perjalanan itu sudah dibuktikan dengan ilmu sains dan ilmu teknologi. Dulu kalau orang-orang kita mau pergi ke Makkah melaksanakan haji dan umrah, berangkat 3 bulan, pulang 3 bulan, betul? Naik kapal, 70 orang berangkat, balik lagi 50.
3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Orang tuh udah pulang, awak lupa. Ini siapa? Siapa ini siapa? Oh nenek, oh nenek. Awak udah lupa karena 3 bulan pergi. Sekarang nggak perlu 3 bulan berangkat haji, Bu. Kuala Namu atau bandara-bandara dekat Aceh, ada bandara Aceh. Sampai ke Bandara King Abdul Aziz nggak sampai berjam-jam. Kalau Medan sampai Saudi cuma 12 jam nyampe. Nggak perlu bulan-bulan. Udah terjawab. Inilah menunjukkan Al-Quran itu salah satu mukjizat yang paling luar biasa. Belum terjadi udah dijelaskan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi kami goncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Itu ratusan ribu tahun yang lalu Al-Quran itu Allah jelaskan. Kejadiannya kemarin Aceh 2004. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi mengeluarkan isi kandungan di dalamnya. Palu, ada sebuah desa di Palu itu, Ibu, gempa bumi, tanah terbelah 2. Semua di permukaan bumi masuk ke dalamnya, diputar-putar kayak di blender. Hotel masuk, bangunan rumah masuk, mobil masuk, semua pekakas-pekakas bumi masuk. Udah habis di blender, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi mengeluarkan isi kandungan di dalamnya. Baru kejadian di Palu. Ayatnya udah ratusan tahun yang lalu. Hero-hero kekacauan segala macam terjadi, kata Allah dalam Quran. Kebakaran sudah terjadi, pembunuhan sudah terjadi, maksiat merajalela, Allah jelaskan dalam Quran. Sekarang baru nampak di pelupuk mata kita. Pertamina yang terbesar, salah satu terbesar di Asia, terbakar, entah kena bakar, entah terbakar, nggak tahu aku. Tak berapa lama terbakar Pertamina, naik pula BBM 250 perak. Awak nggak tahu apakah naiknya BBM ini untuk menutupi itu, nggak tahu juga lagu. Anda mau ganti rugi, nggak tahu lagu Pak ya, karena aku tengok dekat kali waktunya. Pembunuhan di mana-mana banyak. 6 laskar FPI dibunuh mati, sampai sekarang nggak ada yang bertanggung jawab. Bahkan banyak lagi pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Tak pernah ada keamanan. Menunjukkan kepada kita sudah dibuktikan Al-Quran. Begitupun sejarah Isra wal Mi'raj. Ratusan ribu tahun yang lalu Rasulullah berangkat perjalanan Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha, menjemput perintah sholat. Sekarang udah terjawab dengan ilmu yang serba canggih. Contoh ini mic, ilmu teknologi, Pak. Kita bisa di sini karena ada ilmu teknologi, mic. Karena ada mikrofon sampai ke ujung kedengaran. Kalau nggak ada, lecet. Pernah aku ceramah ribuan orang jamaahnya, Bu, di lapangan. Aku cek sound, halo cek sound, halo, ibu-ibu yang di ujung dengar tidak? Tidak Ustaz. Berarti dengar. Jawabnya, aku nanya cek sound, ibu-ibu yang di ujung dengar tidak? Tidak Ustaz. Dengarlah berarti. Karena dijawabnya. Kalau dia nggak jawab, baru nggak dengar. Ini mic. Itu bisa kalau kita manfaatkan ke positif, itu menjadi kebaikan. Handphone kalau dibawa ke positif, nilai-nilai positif, jadi bagus. Memposting, diposting hal-hal yang baik, hal-hal yang dakwah, mengabarkan sama grup WA hal-hal yang baik. Ketika sampai ke tangan orang lain, kebaikan itu sampai kepada dia, dia nyampein sama orang lain terus menerus, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Handphone ini, Ibu, Bapak, memudahkan segala-galanya. Dulu kalau mau ngundang saudara pesta, datangi dulu ke kampungnya, salam tangannya, datangnya Kak, minggu depan si bungsu nikah. Masih di rumah yang lama, masih, udah balik. Sekarang cuma tinggal angkat telepon, Kak, minggu depan datangnya Kak, aku kirim ke WA aja lah Kak, ini aku fotoin. Ini nilai positifnya ada.
Walaupun nilai positifnya ada, masih banyak juga nilai negatifnya. Handphone ini seperti pisau, tergantung siapa yang megang. Sama tukang rujak enak, sama preman bahaya, sama tukang nasi goreng cabai kol segala macam dipotong-potong. Kok sama ustadz lebaran haji baru berfungsi, motong kambing sekarang nggak berfungsi. Cuma gara-gara itu pisau banyak masuk ke tusuk-tusuk sama ustadz. Pisau itu selalu dekat sama ustadz, makanya kemana-mana aku bawa pisau. Kau tusuk, ku tusuk lagi, main-main. Nah, ya bu, tidak sedikit juga gara-gara handphone perselingkuhan terjadi, betul. Ini kuat cakap korban atau gimana? Anak-anak kita gila game online gara-gara handphone. Ada juga faedahnya, ada juga mudaratnya. Tak bisa, mohon maaf, tak bisa kita larang sepenuhnya anak main handphone, ibu. Karena pemerintah yang nyuruh anak main handphone. Kenapa? Main handphone belajar. Cuman nggak dipantau. Ketika nggak dipantau, orang tuh main game, nggak belajar lagi. Zoom, online, daring. Anak belajar daring, ayah pusing, mama yang sinting. Apa nggak pecah-pecah piring ya kan? Ini bu, bahwa Isra Mi'raj itu dikasih Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan segala macam kebesaran Allah. Dikarenakan kebesaran Allah itu ditunjukkan sama Nabi Muhammad dan dibawa Nabi Muhammad sebagai iktibar, pelajaran untuk disampaikan sama orang-orang. Pada saat itu banyak yang tak percaya pak, karena tak masuk akal. Kenapa tak masuk akal Ustaz? Memang tak masuk akal pak. Perjalanan yang jauh ratusan ribu tahun yang harus ditempuh sampai balik ke tanah Mekah, sampai ke rumah nggak sampai setengah detik perjalanan itu. Di mana masuk akalnya? Kenapa nggak masuk akal? Karena akal terlalu sempit untuk memasukkan peristiwa yang besar. Kalau dari sini sampai ke Medan berapa jam pak? 4 jam nyampe. Kalau dari Medan kemari 4 jam juga. Cuman tadi dari jam 2 kami sana. Kok jam 9 nyampe nya ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam juga. Tapi supirnya luar biasa. Dahsyat bongbo, mantap jadi supir. Kawanku 2 di belakang muntah-muntah. Aku udah biasa. Aku buka tempat dudukku, tidur dikit, tengok keadaan aman, tengok dikit. Ku nampak malaikat maut dekat, pura-pura tidur. Berapa banyak malaikat maut kita jumpai tadi pak? La ilaha illallah. Berarti memang pemain luar biasa, macam pemain apa itu, Prios tuh apa? Luar biasa. Mana Bung Bo tadi balik? Bo tidur, rehat. Bo Aceh dari kampung kita ini sampai ke Medan 4 jam. Ya. Balik lagi 4 jam. Berangkat dari sini ke Medan 4 jam, aku pakai baju ini. Pakai baju ini, dalam kantong bajuku ngikut semut. Dia nggak ngasih tahu sama aku. Dan kalau dikasih tahunya aku, nggak mungkin aku larang kan. Semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Ini maksudnya. Berangkat nih, OTW, TKP. Sampai Medan, balik lagi. Berarti berapa jam? 8. 4 jam pergi, 4 jam pulang. Sampai di rumah di sini, baju diganti. Semut dalam kantong keluar. Ditanya sama semut-semut, hati-hati jatuh nak. Oh udah jatuh. Begitu keluar semut dari kantong, semut itu dijumpa sama semut-semut depan pintu rumah. Ditanya, Mut, dari mana? Medan.
Kapan kau pergi? Tadi pagi. Jam berapa? Jam 7. Sekarang jam 3 siang. Balik lagi kau kemari. Iya, kenapa kau gitu kali kau bilang? Nanya aku gitu, penasaran kali. Betul kau. Ya betul. Jam 7 kau pergi. Sekarang jam 3 kau balik. Iya, kau nggak percaya kau. Mana percaya kau? Ntar mimpi. Enggak masuk akal bagi semut yang ada di rumah, Bu. Semut yang begitu kecil, nggak mungkin dari sini sampai ke Medan balik lagi cuma 8 jam. Mustahil. Karena kalau menurut ilmu kesemutan, nggak mungkin, Pak. Semut yang begitu kecil, makhluk yang begitu halus, melaksanakan perjalanan yang begitu jauh, tapi waktunya singkat. Nggak masuk di akal semut. Padahal semut pergi tidak? Pergi. Kok bisa? Karena semut bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kenapa Nabi Muhammad melintas segala macam perjalanan yang begitu jauh sampai buruk dan malaikat pun tak bisa menembus? Ratusan ribu tahun perjalanan itu ditempuh, tapi sampai ke tanah haram, ke rumah Rasulullah, waktunya nggak sampai setengah detik. Kok bisa? Karena Nabi bukan berjalan, tapi diperjalankan. Dalilnya Ustaz, subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam ilmu balaghah bukan subhanalladzi, Pak, melainkan subhanallahilladzi. Ada lafzul zalalah, kalimat Allah yang tersirat menunjukkan peran aktif Allah dalam perjalanan memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau, tak ada yang tak mungkin, Bu. Kalau Allah mau. Kalau menurut akal memang nggak masuk akal, tapi Allah mau, jadi. Nih kalau akal kalau akal biasanya ada sebab, ada akibat. Ya Bu, ayah emak sebab, anak akibat. Itu kalau akal. Allah mau, Nabi Adam nggak perlu ada ayah, nggak perlu ada mama. Karena Allah mau, Nabi Adam ada, Pak. Begitupun kita, adanya anak karena ada ayah emaknya. Nabi Isa mamanya ada, ayah nggak ada. Kok bisa, Ustaz? Allah mau. Kan waktu itu Jibril datang sama Maryam. Siti Maryam. Oh, apa Bril? Aku disuruh Allah kemari, ngapain Bril? Kata Allah, kau bakalan punya anak, anak itu akan jadi nabi, What? Mana mungkin Bril? Nggak mungkin gimana? Ya nggak mungkin lah Bril, jangankan anakku Bril, lakiku aja pun nggak ada, jangankan laki, nggak pernah seumur hidup aku disentuh laki-laki Bril. Ya Allah mau, Bu. Kalau Allah mau, nggak perlu ada suami Siti Maryam, anaknya ada, Nabi Isa. Cuman hari ini di kampung kita banyak pula yang nyaingi Siti Maryam. Ini kalau Allah mau. Menunjukkan perjalanan Isra Mi'raj, meyakinkan konsep tauhid kita bahwa yang tidak mungkin menurut kita pasti mungkin menurut Allah. Dalam pandangan Allah, hal yang tak mungkin akan jadi mungkin. Begitupun kita mau minta sesuatu sama Allah, berharap sesuatu sama Allah, pengen sesuatu sama Allah, apapun itu, yakini bahwa Allah akan memungkinkan hal yang tak mungkin bagi kita. Mau minta kerja, munajat, segala macamnya ada salatnya. Minta hujan, salat istisqa. Ketenangan hati, salat tahajud. Minta rezeki, kerjaan, salat duha. Kerjakan semua. Minta sesuatu hal yang urgen, salat hajat. Mau mencari jodoh, minta salat hajat. Hajat. Tiba-tiba yang habis sholat hajat yang datang 2 orang.
Ganteng-ganteng pula satu ustadz ya kan. Ini contoh. Satu pengusaha, satu lagi ustadz. Bingung mau milih yang mana. Allah kasih jalan istikharah. Nih serba semuanya Pak. Semuanya bisa diadukan dalam dialog. Semuanya bisa dilakukan ketika kita berdialog sama Allah. Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan salat adalah dialog antara hamba dengan Allah. Apapun yang mau kita cakapkan, cakap sama Allah. Minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah pasti kukabulkan kata Allah. Kalimat pasti itu janji. Janji harus ditepati. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar dengan janjinya. Ini salah satu hikmah yang dapat kita petik, bahwa meyakinkan dan memantapkan hati kita hal yang tak mungkin pasti menjadi mungkin karena Allah yang maha segala-galanya. Surah Mi'raj sudah selesai. Kemudian perintah salat diajarkan sama Allah kepada Nabi Muhammad. Diajarkan pula sama sahabat-sahabat sampai kepada kita. Cuman kadang 5 waktu sholat pun banyak kali alasan kita Pak. 5 waktu sholat pun banyak kali alasan. Untung nggak 50 dibawa Nabi pulang. Kalau 50 hancur kita. Yang paling parahnya kan 50 ini tukang kebun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti. Ganti baju, wudhu sholat. Allah. Buka baju. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak jadi-jadi. Apalagi pengantin baru, kacau kali Bu. Kalau 50 waktu sholat pengantin baru apa nggak jadi-jadi. Buka kado orang tuh. Buka kado, nggak usah kemana-mana pikiran. Yang mentang-mentang malam Jumat, la ilaha illallah. Begitu buka kado satu ya kan Bu. Buka, nengok namanya, tuh Giem. Oh Bang, ini dari dusun Mutiara Bang. Siapa tuh Giem? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti aja Bang, sholat dulu. Allah tuh maha baik Bu. Nggak dikasih 50 waktu sholat. 5 waktu sholat dikasih Allah. Sama halnya mengerjakan 50 waktu sholat. Itu pun kadang banyak alasan. Subuh pergi maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib main handphone, isya nonton sinetron, mati mampus kena smackdown. Ibu kalau ada anak-anak Pak, kalau ada bini jangan suruh sholat aja. Nyuruh gampang, ngajak yang sulit. Ini enggak. Gitu azan di masjid, suruh mama anaknya sholat. Pergi kau sholat. Mamanya enak-enak nonton Ikatan Cinta. La ilaha illallah. Zuhur berkumandang, suruhnya anaknya salat zuhur. Mama lagi nonton, kuman nangis. Apa yang pula lah kalau nonton film kayak gituan. Gak ada faedah film tuh Bu. Filmnya itu aja judulnya jadi ganti dikit-dikit. Dah kisahnya hampir sama. Ya kan awalnya dia kan enggak apa-apa kan Bu. Awalnya kan dia orang biasa, ya kan. Nikah dia sama perempuan, anak orang kaya, perusahaannya banyak, mobil mewah, rumah mewah. Udah nikah dia Pak, berapa tahun nih? Udah nikah lah dia, jadi orang kaya lah dia kan. Laki-laki tadi Pak, jadi direktur dia, jadi orang kaya, mobil mewah ada, rumah mewah ada. Rupanya lama kelamaan di kantornya itu ada perempuan cantik, jadi sekretaris dia Pak, cantik dipacarinya rupanya itu. Kemudian pulang dia ke rumah, bininya bilang, Bang, kita besok sarapan pagi sama ya. Katanya sama bininya, enggak, aku sarapan pagi di kantor aja. Curiga bininya ngapain? Rupanya ditelusuri. Rupanya dia sarapan pagi sama sekretarisnya di ruangan kantor, suap-suapan. Itu suap-suapan diintipnya dari luar. Menangis hatinya, masuklah musikku menangis.
Mbak ngapain lah nonton film kayak gituan? Udah bu, nggak usah nonton kayak gituan lah. Hah? Apa? Jadi cuman di rumahku cuman satu remote, kan nggak mungkin berantem. Putar orang tuh film, ku putar ku tengok juga. Ya bu, ini ceritanya yang mana tadi? Hah? Siapa? Kita? Lu aja kali, gua enggak. Oh, sholat yang waktu tadi. Begitulah dikasih Allah perintah sholat, Pak. Orang yang mau sholat dikasih Allah kemudahan. Catat baik-baik. Tapi orang yang mau meninggalkan sholat tidak ada kemudahan bagi dia. Gak sanggup berdiri kokoh, duduk di kursi. Gak bisa duduk di kursi, turun. Gak bisa juga Ustadz, mereng. Gak bisa kanan Ustadz, kenapa? Dia aku bisul, belah kiri. Kena juga Ustadz bisul. Udah lurusin aja, angkat tangan. Iyalah, kan bisul Ustadz. Payah angkat tangan. Udah lurusin aja. Pakai bacaan Ustaz. Bacaan. Cuman kadang aku lupa. Ya udah nggak usah dibaca. Terus gimana sholat Ustaz? Pakai isyarat. Isyarat apa? Mata. Nggak bisa juga Ustaz. Hati. Allah, 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 Allah. Itu pun nggak mempan Ustaz. Ya udah panggil orang, bawa ke laut, campakkan. Udah mati, letakkan di rumah, sholatkan. Menunjukkan betapa pentingnya sholat, sampai mati pun kita disolatkan Pak. Pentingnya sholat. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita minal masjid ilal masjid, artinya manusia dengan masjid ibarat ikan dengan air. Ikan nggak bisa jauh-jauh dari air, begitupun manusia tak bisa jauh-jauh dari masjid. Ini menunjukkan betapa pentingnya masjid di hadapan kita semua. Ramadan dah dekat nih. Yuk rame-rame kita ke masjid. Jangan nunggu lebaran baru ke masjid. Aku yakin salat tarawih full. Full ini tarawih, yakin aku. Malam pertama sampai 10. Malam 11 sampai 20 udah mulai sunyi. Berkurang sampai ke atas 21 sampai habis, udah parah, parah. Bilal tarawih pun gak semangat lagi. Kok gitu kali Mas? Semana lagi Pak, cuman kita berdua aja kok. Kok bisa pun gak usah pakai mic Pak. Penting Bapak dengar. Itulah jijiknya aku di kampung nih Pak. Kadang aku jadi imam Bapak Bilal, besok Bapak Bilal aku imam, gitu-gitu aja lah Pak. Macam masjidnya untuk kita berdua, kita gusur aja Pak, gusur. Keluar jumpa sama anak-anak yang berkeliaran, mama kau mana, mama? Di rumah Pak, ngapain? Buat kue. Itulah kerjaan kita dekat-dekat lebaran, habis tarawih. Tarawih pun kadang nggak ingat. Goreng-goreng kue, bakar-bakar kue. Sibuk awak membangkit-bangkitkan kue bangkit. Kadang kembang loyang terkuncup terkancip. Kue bangkit telentang telungkup, kue bawang kayak segala macam kue itu. Yang laki kadang nggak sadar diuntung, ninggalin tarawih cuman gara-gara nolongin bini. Ngapain nolongin bini? Ngangkat-ngangkat kembang loyang. Pas bapak mau nyicip, apa bapak bilang? Mak minta ini ya. Nyicip, mana tahu hasil untuk nggak usah itu bang, nggak usah. Ini bang yang gosong-gosong nih buat abang kan. Laki nggak sadar diuntung, diambilnya pula makan gitu. Iya gosong ya mak. La ilaha illallah, ninggalin tarawih cuman gara-gara itu. Bo, yang bagus masuk toples untuk tamu. Lebih memuliakan tamu ketimbang suami. Sama dengan istri durhaka. Hati-hati loh.
Salat yuk rame-rame. Masjid bukan hanya untuk salat. Masjid bukan hanya untuk ibadah doang. Siapapun yang mau musyawarah di masjid silakan. Datuk Pengulu mau musyawarah masalah desa di masjid. Emak-emak ada urusan hal untuk umat di masjid. Apapun semuanya tempatnya masjid. Masjid adalah sentral. Masjid adalah pusat. Masjid segala-galanya untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Ini terawih. Terawih berapa rakaat, Pak? Hah? Sini berapa? Kok terjadi perbedaan pendapat? Apa enggak pernah terawih? 11. Berarti terawih 8 rakaat. Tambah witir 3. 11. Enak. Imamnya cepat atau kencang? Atau lambat? Lambat. Sedang. Bagus. Enggak macam kami di sana, Pak, agak lain. Sholatnya 23 rakaat. 20 rakaat tarawih, witir 3, 23. Imamnya kencang. Emang sebagian suka yang kencang. Nenek yang pening. Bayangkan 23 rakaat tarawih cuman 30 menit. Fatihahnya 1 napas, ayat 1 napas. Apa enggak pening waktu di belakang enggak bernapas? Ini tak tunjukin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tas'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Bacaan rukuk subhana rabbil azimi enggak habis tuh, Bu. Sub. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Rabb. Allahu akbar. Sub. Allahu akbar. Rabb. Allahu akbar. Sub. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sub. Subhanallah hamidah rabb. Allahu akbar. Sub. Allahu akbar rabb. Allahu akbar. Sub. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang Bilal macam baru bangun tidur. Subhanallahil ma'bud wa ma'bud apa dah. Yang jawab sholawat pun macam baru kemasukan setan. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allah. Kadang mic buatnya ke belakang biar agak serentak. La ilaha illallah. Kejadian. 7 hari terawih datang nek jenab rumah BKM. Habis terawih itu datang orang tuh waktu nggak terawih nggak pulang langsung ke masjid, langsung ke rumah BKM mau ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Duduk Bu, duduklah Nek Jenab sama Kak Fitri gitu. Oti apa bang kata bininya, lah buatkan minum tuh, minum bawakan kopi. Kue tuh buatkan sekalian, kue cuman di sini nggak ada, cuman minuman aja. Ini parah kali buka yang nggak tahu gue. Minum kakak lu kak ya, minum. Bismillah. Ini tadi kan disuruh minum dulu kak. Minum aja dulu ya kak, kuenya nggak ada ya dah.
Udah habis buat anak-anak tadi buka puasa. Iya Pak, iya kami kemarin pun bukan mau minta kuenya. Cuma nggak ada kue kan nggak apa parah kali itu. Apa cerita Bu? Begininya Pak, ada yang mau kami sampaikan tentang masjid kita itu. Cakaplah cakap, apa yang mau disampaikan sampaikan. BKM Masjid akan menampung aspirasi jamaah untuk kemakmuran masjid kita. Begininya Pak, nggak enak perasaanku nyampein sama Bapak. Aku tengok ya Pak, agak lain sholat tarawih kita tuh Pak. Lain cemana Bu, 7 hari kita baru puasa Kak. 7 hari kita baru tarawih Pak. Ku rasa sholat tarawih malam tuh Pak, 7 tulangku dah patah Pak. La ilaha illallah. 7 dah patah tulang waktu, kok bisa gitu Bu? Bapak kan enak Pak, masih kuat. Aku kurasakan Pak lah. Subrab. Nah pas naik rakaat kedua tuh yang kurasakan Pak. Allah. Habis malam pertama 1, malam kedua hilang 2, malam ketiga selesai 3, sampai 7 malam 7 tulangku patah. Jadi maksud ibu cuman minta tolong gantilah imam tarawih kita Pak. Tolonglah apalah Pak, biar sholat rame-rame kami ke masjid nih. Mana lah ya. Udah gini aja lah. Kami musyawarah nanti subuh, habis sholat subuh kami musyawarah sama datuk pengulu sama seluruh jamaah. Mencari siapa yang cocok jadi imam. Oke Pak, makasih ya Pak. Iya makasih. Balik. Malam ke-8 Bu. Alhamdulillah BKM rupanya nelpon Kori juara 1 Aceh Tamiang. Kori terbaik juara 1 Aceh Tamiang. Menjadi imam tarawih. Rupanya agak lain. Kori ini membaca ayat 5 ayat aja setengah jam Bu. Bayangkan sholat 23 rakaat, dia baca ayat kayak dia membaca Quran. Jam berapa siap? Macam-macam ayat dia baca di Quran dia tadi siapa Kori sini? 23 rakaat. Malam ke-8 sibuk lah kakak itu tadi ngimpas sambil jalan ya Bu. Pergi kate. Mana Kak? Terawih. Imamnya berganti. Aku yang nyuruh, aku yang milihkan. Capek kali aku waktu imam kemarin tuh, capek. Memang cepat siap, zaman cepat tapi patah tulang patah. Ini agak lain Tik, ku dengar Kori. Kakak luar ya Tik. Berangkatlah kakak Siti tadi Bu. Sampai ke masjid dibukanya tirai. Betul Kori. Enak ini, bangkitlah kau. Nampak enak ini imamnya bagus. Nggak macam semalam. Semalam tuh jijik kali aku nengoknya. Kan cepat kayak cepat mati awak tahankan. Masuklah Kori tadi Bu. Tahu lah Ibu Kori kau baca Quran. Bismillahnya aja 2 kilo jauhnya Bu. Dia narik napas, awak udah siap makan Indomie. Sob, lurus dan rapatkan. Kori tadi nih Bu. Kak Fitri sama Kak Piah, Kak Jenab sama Kak Siti tadi udah siap-siap di belakang. Gayanya aja berapa banyak. Dua 23 rakaat. Allahu Akbar. Kak Siti di belakang udah nggak enak batinnya Bu. Udah membatin dia, ini kok nggak enak perasaanku, kata Kak Siti. Kak Jenab sama Kak Fia pegang-pegangan. Ariknya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
rem sama Datuk Pengulu belakang. Jam berapa lah siap kayak gini. Yang enak kan anak-anak remaja masjid di tiang-tiang tulis senderkannya lantak kau lawak jam berapa pun jadi. Mau jam 2, jam 2, jam 3, jam 3. Nggak bangkit-bangkit nggak usah. Masuk rokaat tadi bu, waktu Kak Jenab sama Kak Siti kan awalnya mereng bangkitnya. Orang normal pak bangkit dari sujud itu kepala duluan. Ini orang normal. Allah, kepala duluan naik. Kak Siti yang pertama awalnya mereng di belah. Allahu Akbar. Ini malam pertama sampai ke-7 tadi mereng. Semenjak kena kori tadi udah nggak mereng lagi. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Yang enak kan Kak Jenab sebelah. Kak Jenab nunggu amin baru bangkit. Nggak bangkit kok, bentar lagi nunggu amin lah. Amin baru dia bangkit. Ini kacau nih bu, sholat. Taqabbalallahu minkum. Jam 3:15. Bangkitlah Kak Siti. Kau pulang Jenab. Mungkin aku sampai subuh aja lah sini Kak, tanggung kali aku rasa mau pulang. Kakak luar lah ya. Ya Kak, hati-hati ya. Hati-hati apa? Aku tengok jam-jam segini agak lain Kak. Cuman kau nggak usah gitu lah, nggak jadi pulang aku gara-gara kau. Yalah pulanglah Kak. Keluar dari masjid lampu mati. Meraba-raba turun tangga nyari selop. Senter nggak bawa, handphone nggak punya. Nyari selop, dapat selop 5 langkah jatuh. Karena selopnya dua-duanya kanan. Punya Kak Jenab dipakainya satu bu. Padahal rumahnya dekat rumah Pak Sekdes tadi dekatnya. Cuman karena lama kali capek kali jumpa tiang listrik berhenti. Allah. Jumpa warung orang duduk. Allahu Akbar. Tengok juga ke belakang. Udah jauh masjid. Tengok ke muka depan rumah. Rumah pun makin jauh pula lah. Sampai ke rumah tengah 4. Cucu dan goreng telur untuk makan sahur. Si nenek ngucap salam pas macam orang yang nggak makan. Yang betul karena dia makan habis tarawih biasanya. Tarawih jam tengah 4 ya nggak makan lah. Pas di bawah lampu si nenek ngucap salam dengan suara yang suaranya agak sayup-sayup lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dimatiin cucunya gas, dengarkan pelan-pelan. Bukankah ustadz-ustadz mengatakan bahwa Ramadan itu datang setan semua dibelenggu? Itu suara siapa? Assalamualaikum. Tengok kamar nenek, rupanya nenek belum pulang. Begitu dibuka pintu rumah, pas di bawah lampu, karena kepucatan si nenek putih nampak luar biasa. Si cucu sujud syukur di hadapan Allah. Ya Rob, 70 tahun usia nenekku, lebih 60 kali dia udah tarawih, 60 kali dia udah puasa, tapi nggak pernah seumur aku tinggal sama dia pulang sampai tengah 4 ya Allah. Bukankah ini yang kau jadikan, yang kau katakan malam Lailatul Qadar ya Allah? Belum lanjutkan cucunya, nenek yang jawab, pau Lailatul Qadar pala tok kau katanya pula. Lapa nek, biar kau tahu aja, memang itu BKM-nya nggak ada otaknya kadang-kadang. Dari imam nggak paham, nggak ngerti. Agar dia aku jam segini balik, biar kau tahu aja sampai kiamat nggak mau aku sholat ke masjid itu lagi. La ilaha illallah. BKM pula disalahkannya. Ini menunjukkan pengurus masjid kalau nyari imam tarawih khairul umuri ausatuha, sebaik-baik perkara sedang-sedang saja. Nggak usah cepat-cepat kali, nggak usah lama-lama kali, apalagi cuma 11 rakaat. Mohon maaf, cuma 11 rakaat nggak usah cepat-cepat kali. Kalaupun mau 11 rakaat, sesuaikan lamanya macam 23 rakaat, bisa enggak? Kan enggak emak-emak lagi kalau udah masuk tarawih di dinding masjid tengok siapa imam hari ini. Oh Ustaz ini lama siap lama, parah lama. Kenapa Kak lama? Cucianku numpuk, cucian. Gorden mau dicuci, banyak kali mau diurus. Ya udahlah nggak usah sholat sini laku. Ini Ustaz lama, besok aku sholat tempat lain lah. Kebetulan karena lama di masjid itu, pindah masjid dia besok malam tempat lain. Sampai ke masjid tempat lain ditengoknya tirai. Jumpa Ustaz yang sama. Oh Kak, kenapa? Ustaz semalam itu juga Kak, nyesal kali aku sini. Balik lagi Kak, balik lagi.
Karena kan Ustadz tuh nggak cuma satu malam di situ, tempat-tempat lain juga bisa. Ya Bu. Nih Ramadan ramein. Habis tarawih bapak remaja masjid laki-laki tadarus. Buat alaqah 2 tempat laki-laki bapak, 2 untuk anak remaja, buat. Tadarus maknanya saling ajar mengajarkan, bukan mau cepat hatam. Kadang mau cepat hatam, 27 Ramadan dah hatam. Padahal yang baca Quran itu ancur-ancuran. Makna tadarus itu saling ajar mengajari, yang lupa jadi ingat, yang tak paham jadi ngerti, yang tak pandai ngaji begitu Ramadan dia jago ngaji. Ini yang kita minta. Emak-emak habis sembahyang subuh buat tadarus pagi. Sampai duha, jam 8 duha, habis duha balik. Nggak usah di masjid aja terus-terusan. Ada orang kayak gitu di masjid aja waktu. Kenapa? Muak dia nengok muka lakinya, jijik kali dia nengok lakinya. Kerja enggak apa enggak nengok muka laki ya, tiap hari di masjid aja di tiap hari. Hati-hati. Ya Bu. Ini masjid tempat ibadah, tempat segala-galanya. Tadarus di masjid, apapun urusan semua di masjid. Ya. Ini ending dari Isra wal Mi'raj. Dengan melaksanakan ibadah salat, insyaallah apapun keinginan akan dimudahkan Allah. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat bisa menghilangkan sifat-sifat hal yang tak baik. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Faruq, banyak orang yang melaksanakan salat tapi sedikit yang mendirikan salat. Apa beda melaksanakan sama mendirikan? Orang yang melaksanakan salat adalah orang yang hanya menjadikan salat cuma sebatas kewajiban. Tapi orang yang mendirikan salat bukan hanya sebatas kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan dalam kehidupannya. Kalau enggak sholat satu waktu Bu, kayak ada yang kurang. Ini enaknya gelisah aja, apalah yang kurang ya, apalah yang kurang gitu. Baru sadar, astagfirullah, belum sholat isya, sholat baru tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Salah satu cara mengingat Allah sholat. Nih yang perlu kita perhatikan menuju Ramadan. Kaitannya sama Isra Mi'raj, masjid ke masjid menunjukkan peran masjid dalam kehidupan kita. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah lama-lama ya kan. Ibu lama-lama pulang sampai rumah tidur. Aku belum tentu sampai rumah. Udah nggak enak perasaan aku pulang nih. Suruhlah Bapak tidur, memang supir kita ya kan. Ustaz Zulkarnain enak di belakang. Anak bini udah ada lengkap. Cuman Bang Bowo tadi gitu juga kan. Begitu tancap gas. Anakku 4, anakku 4 itu dipikirkannya. Karena aku berpikir pening juga nengok kawan-kawanku di belakang. Dalam hati orang itu juga, aku belum nikah ya Allah, aku belum nikah ya Allah. Makanya aku bawa kawan-kawanku yang belum nikah kemari. Mana tahu ada mau nyari jodoh. Ini Ustaz Khairul Imam. Ustaz Khairul Imam, orangnya ganteng, usia masih jalan 26. Suaranya bagus, qori. Anda lengkaplah semuanya. Bu, nggak usah lama-lama. Karena ceramah nih Pak, kayak naik angkot di Medan, jauh dekat ongkosnya sama aja itu. Enggak kemana-mana pikiran kau, nggak usah. Maksudku kan, kalau ceramah itu kan kalau jauh dekat sama gitu itu juga. Apanya isi ceramahnya kan itu juga ya. Masa Isra Mi'raj, sholat itu juga. Mana yang lain? Bukan yang lain. Kalian terlalu sujojon sama aku. Aku nggak sejelek apa yang kalian kira lah. Nggak boleh ngebahas-bahas itu ya Pak. Itu sensitif kali tuh. Bu, ini terakhir nih. Ramadan udah beberapa hari lagi, dekat kali lagi. Kadang kalau kita pikir-pikir, nggak nyangka udah dekat kali Ramadan nih. Tiba-tiba nggak sampai seminggu, 4 atau 5 hari lagi udah masuk Ramadan. Dosa kita sebulan aja belum tentu hilang, apalagi 11 bulan sebelum Ramadan. Artinya begitu Ramadan masuk, yuk kita minta banyak ampun sama Allah.
Banyak salah-salah kita sama orang lain minta maaf.